payung jika alam semesta tidak diciptakan dari materi, bukan dari ledakan, bukan dari partikel, bukan dari energi, tetapi dari huruf. Dalam tradisi mistik Yahudi kuno, terdapat sebuah kitab kecil yang diyakini menyimpan rumus penciptaan realitas itu sendiri. Sebuah teks yang begitu misterius, hingga selama berabad-abad hanya dipelajari oleh para rabi terpilih. Kitab itu bernama Sefer Yetzirah, Kitab Pembentukan. Hari ini kita akan membongkar asal-usul kitab paling misterius dalam mistisisme Yahudi. Struktur rahasia 32 jalan penciptaan, hubungan huruf dengan alam semesta, legenda penciptaan golem, hingga alasan mengapa kitab ini dianggap berbahaya karena menurut tradisi kuno, siapa yang memahami Sefer Yetzirah, memahami cara Tuhan menciptakan dunia. Pernah dengar tentang Sefer Yetzirah? Namanya secara harfiah berarti kitab pembentukan. Kata Yetzirah sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yatzar, yang artinya membentuk, mengukir, atau merancang sesuatu sebelum benda itu benar-benar ada. Ini poin yang sangat penting, karena kitab ini tidak membahas penciptaan fisik, melainkan tahap sebelum materi itu muncul. Dalam kosmologi Yahudi, ada 4 dunia: Atzilut, Barea, Yetzirah, dan Asia. Nah, Sefer Yetzirah berfokus pada dunia ketiga, Yetzirah. Ini adalah fase di mana realitas masih berupa pola energi dan informasi murni. Teksnya sendiri sangat pendek, hanya beberapa bab saja, tapi bahasanya sangat simbolis dan misterius. Banyak kalimatnya yang membingungkan. Misalnya, dia menimbang mereka dan menukar mereka tanpa konteks yang mendalam. Teks ini hampir mustahil untuk dipahami, karena memang kitab ini bukan untuk sekadar dibaca, melainkan untuk direnungkan dan dikontemplasikan. Tradisi Yahudi menyatakan bahwa penulis Sefer Yetzirah adalah Nabi Abraham. Menurut legenda mistik, Abraham mengamati langit selama bertahan-tahan dan menyadari bahwa alam semesta mengikuti pola matematis tertentu. Melalui meditasi mendalam terhadap nama Tuhan, ia memahami bahasa penciptaan. Namun, penelitian modern menunjukkan gambaran berbeda. Bahasa Ibrani dalam teks menunjukkan periode antara abad kedua hingga ke-6 Masehi. Kemungkinan kitab ini lahir di lingkungan komunitas mistik Yahudi awal yang dikenal sebagai tradisi Merkavah Mysticism. Kelompok ini berusaha memahami struktur surgawi dan takhta Tuhan melalui pengalaman spiritual. Nama Rabbi Akiva sering dikaitkan karena ia dikenal mempelajari rahasia huruf Taurat. Kesimpulan akademik, Sefer Yetzirah kemungkinan adalah kumpulan ajaran rahasia kuno yang diwariskan secara lisan sebelum akhirnya dikodifikasi. Konsep paling revolusioner Sefer Yetzirah adalah ini: Tuhan menciptakan dunia melalui sapir, sefar, dan sipur. Artinya, angka, tulisan, dan ucapan. 3 bentuk informasi. Menurut kitab ini, sebelum ada materi, ada struktur matematis. Huruf bukan simbol manusia. Huruf adalah energi eksistensi. Setiap objek di alam semesta merupakan kombinasi getaran huruf ilahi. Dalam perspektif modern, ide ini sangat mirip dengan gagasan bahwa realitas tersusun dari kode informasi. Dalam Sefer Yetzirah, tertulis kalimat pembuka yang sangat terkenal. Dengan 32 jalan kebijaksanaan yang ajaib, Tuhan mengukir alam semesta. Angka 32 bukan angka simbolis biasa. Dalam tradisi mistik Yahudi, angka ini dianggap sebagai jumlah jalur fundamental yang menghubungkan seluruh eksistensi. 32 terdiri dari 10 sefirot, 22 huruf Ibrani. Namun penting dipahami, ini bukan daftar objek, melainkan sistem koneksi realitas. Bayangkan alam semesta sebagai jaringan raksasa, bukan kumpulan benda, tetapi hubungan. Setiap path atau jalan adalah saluran di mana energi keberadaan mengalir. Dalam interpretasi kabalistik, kemudian 32 jalur ini digambarkan seperti
sistem saraf kosmik, jaringan kesadaran universal, atau blueprint multidimensi. Menariknya, dalam tubuh manusia terdapat 32 gigi permanen. Para mistikus melihat ini sebagai simbol bahwa manusia sendiri adalah refleksi struktur penciptaan. Artinya, manusia tidak hidup di alam semesta. Manusia adalah bagian dari arsitektur penciptaan itu sendiri. Sefer Yetzirah menyebut Sefirot sebagai 10 angka tanpa substansi. Ini adalah konsep yang sangat sulit dipahami modern. Karena Sefirot bukan energi, bukan cahaya, bahkan bukan makhluk spiritual. Mereka adalah dimensi kemungkinan. Kitab menggambarkan mereka sebagai kedalaman awal dan akhir, kedalaman baik dan buruk, atas dan bawah, timur dan barat, utara dan selatan. Dengan kata lain, arah ruang belum ada sebelum Sefirot muncul. Artinya ruang 3 dimensi bukan kondisi alami. Ia adalah hasil struktur metafisik. Dalam perspektif mistik, Tuhan pertama-tama menciptakan koordinat keberadaan, baru kemudian menciptakan dunia. Inilah sebabnya Sefer Yetzirah sering dianggap sebagai salah satu teks pertama yang mencoba menjelaskan asal-usul ruang dan dimensi. Jika Sefirot adalah kerangka, maka huruf adalah alat konstruksi. Sefer Yetzirah menyatakan Tuhan mengukir huruf, menimbang huruf, dan menukar posisi huruf. Artinya realitas terbentuk melalui kombinasi. Huruf dibagi menjadi 3 kelas utama. 3 huruf ibu: alif, udara; mem, air; shin, api. Ketiganya bukan elemen fisik. Mereka adalah prinsip kosmik, keseimbangan potensi transformasi. Ketiganya menciptakan dinamika perubahan alam semesta. 7 huruf ganda. Disebut ganda karena memiliki 2 bunyi. Mereka melambangkan dualitas hidup, kebijaksanaan dan kebodohan, kekayaan dan kemiskinan, kehidupan dan kematian. Huruf ini juga dihubungkan dengan 7 planet klasik: Saturnus, Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkurius, bulan. Ini menunjukkan hubungan langsung antara bahasa dan astronomi. 12 huruf sederhana mengatur 12 zodiak, 12 bulan, 12 fungsi tubuh manusia. Manusia menjadi mikrokosmos. Tubuh manusia dianggap peta alam semesta hidup. Kosmologi Sefer Yetzirah berdiri pada 3 pilar: olam, ruang, struktur fisik alam semesta; eshana, waktu, siklus perubahan; nefes, jiwa, kesadaran manusia. Ketiganya berjalan paralel. Jika satu berubah, yang lain ikut berubah. Inilah sebabnya astrologi mistik Yahudi berkembang dari teks ini. Karena gerakan langit dianggap mempengaruhi kesadaran manusia. Diagram kosmos Sefer Yetzirah menggambarkan dunia sebagai sistem resonansi. Segala sesuatu saling mencerminkan. Salah satu ide paling mengejutkan dalam kitab ini adalah realitas bersifat linguistik. Tuhan tidak membangun dunia seperti tukang bangunan. Tuhan berbicara. Huruf menjadi unit dasar eksistensi. Dalam analogi modern, huruf approximately equals bit informasi. Perubahan kombinasi menghasilkan dunia berbeda. Banyak filsuf modern melihat kemiripan dengan teori simulasi fisika, informasi, dan kode genetik Dan. Sefer Yetzirah seolah menyatakan, alam semesta adalah program yang terus berjalan. Menurut tradisi Talmud, para rabi tertentu menggunakan meditasi Sefer Yetzirah untuk eksperimen spiritual. Praktiknya melibatkan puasa panjang, pengucapan kombinasi huruf, visualisasi kosmik, dan konsentrasi pada nama Tuhan. Legenda golem muncul dari praktik ini. Tanah liat dibentuk menyerupai manusia. Huruf emet berarti kebenaran ditulis padanya. Huruf alif melambangkan napas ilahi. Ketika alif dihapus, tersisa kata met, mati. Makhluk kembali menjadi tanah. Legenda ini menjadi peringatan. Pengetahuan penciptaan tanpa kebijaksanaan dapat berbahaya. Sefer Yetzirah
bertahan melalui banyak versi. Versi pendek, kemungkinan paling awal versi panjang, tambahan kosmologis, komentar Saadia Gaon, rasionalisasi filsafat versi Vilna Gaon, interpretasi mistik mendalam. Perbedaan versi menunjukkan teks ini tidak statis. Ia berkembang bersama pemahaman mistik Yahudi. Tanpa Sefer Yetzirah, tidak ada sistem Tree of Life. Kitab ini memengaruhi Kabbalah Spanyol abad pertengahan, Zohar mistisisme, Renaissance, Hermetic Order Barat, bahkan konsep alkimia Eropa tentang transformasi materi dipengaruhi gagasan huruf kosmik ini. Banyak rabi melarang studi bebas Sefer Yetzirah. Alasannya, pemahaman literal dapat mendorong praktik magis. Tradisi menyebut hanya individu matang secara spiritual boleh mempelajarinya, karena kitab ini menyentuh pertanyaan paling sensitif, batas antara manusia dan pencipta. Sefer Yetzirah tidak dibaca secara linear. Metode tradisional melibatkan pengulangan huruf pernapasan ritmis, visualisasi cahaya, dan kontemplasi angka. Tujuannya bukan memahami dunia, tetapi menyelaraskan kesadaran dengan struktur penciptaan. Pembaca tidak hanya mempelajari teks, ia menjadi bagian dari proses pembentukan realitas. Sefer Yetzirah mengajarkan satu ide menakutkan, sekaligus menakjubkan, bahwa realitas mungkin bukan benda, melainkan bahasa. Dan jika alam semesta adalah kata-kata Tuhan, maka setiap keberadaan kita adalah bagian dari kalimat yang belum selesai. Jika kamu ingin kita lanjut membuka rahasia Kabbalah terdalam, tulis di komentar, lanjutkan Sefer Kabbalah.